Alkitab, Biblos, kitab suci, apa bedanya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Sebenarnya ya ini hanya istilah ya. Bibliologi itu memang kalau di Alkitab tidak ada ya, Bible itu tidak ada. Tapi ini istilah umum ya yang di orang-orang dengan memakai bahasa Inggris itu Bible itu sudah umum sebutan itu ya. Saya akan membahas tentang Alkitab ya. Alkitab, Biblos, kitab suci apa bedanya ya. Banyak orang yang biblos melulu. Ya. Para mukalaf itu biasanya biblos gitu ya. Ya. Kalau Tritunggal biasanya logos gitu ya. Nah, sebentar, saya ini pengantar dulu ya. Logos itu tidak ada di Alkitab ya, kecuali Alkitab bahasa sana apa Yunani katanya, kata logos ya. Di dalam terjemahan New ya, New KJV atau Update KJV, Update King James Version itu ada kata logos, tapi lucu begini ya. Matius 5 ayat 32. Kalau seseorang itu menceraikan istrinya, ia membuat istrinya itu berzina. Nah, membuat istri berzina itu logos. Ya, sepertinya logos itu sebab akibat atau bagaimana ya. Itu di dalam Update King James Version, silakan dicek. Update King James Version Matius 5 ayat 23 ya. 523 apa 532 begitu ya. Intinya begini, Anda cek dulu di kitab bahasa Indonesia ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, maka ia membuat istrinya itu berzina. Nah, membuat istrinya berzina itu logos. Hanya ada di Update King James Version, satu ayat itu doang. Di Alkitab tidak pernah ditemukan kata Bible. Tidak juga ditemukan kata Biblos. Ingat, di Alkitab bahasa Inggris sekalipun tidak ditemukan kata Bible, tidak ditemukan kata Biblos. Anehnya, Alkitab dalam bentuk buku, ini udah zaman dulu ya, diberi judul Alkitab The Holy Bible. Aneh memang, dulu yang kalau Anda membawa Alkitab yang bentuknya buku, dalam bahasa Inggris ditulisnya The Holy Bible. Padahal Bible itu nggak ada di Alkitab ya. Sedangkan kata yang ada di Alkitab adalah Alkitab. Kalau Alkitab itu ada. Ya. Lukas 4 ayat 16, Markus 15 ayat 28. Markus 15 ayat 28 itu di beberapa terjemahan bahasa Inggris nggak ada ya. Karena dia cuman stood to read gitu ya, hanya berdiri untuk membaca gitu doang. Ya, Markus 15:28 di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris ayat ini tidak ada. Di samping juga 1 Yohanes 5 ayat 7 itu juga gitu ya. Dan ada kata kitab suci ya, Lukas 24 ayat 45. Biblos tidak ada, logos tidak ada, yang ada itu Alkitab itu ada, kitab suci itu ada. Kitab suci ada banyak ya. Mari kita luruskan. Dalam bahasa Inggris pun tidak ditemukan kata Bible. Tidak ditemukan kata Biblos. Bahkan dalam 3 Alkitab rujukan standar. Saya selalu memakai 3 Alkitab rujukan ya, yaitu BBE British Basic English, KJV King James Version maupun NET New English Translation, juga sama sekali tidak ditemukan kata Bible maupun Biblos. Katanya sih kata Biblos itu bahasa Yunani, sedang bahasa Latinnya adalah Biblia. Jadi pas banget Tritunggal dan segitiga yang suka menyebut Biblos dan Logos. Ternyata 2 kata itu tidak ada di Alkitab, alias hasil ngarang bebas. Alkitab rujukan ya, bahasa Inggris ya. Kalau di Yunani mungkin ada.
di Yunani ya. Alkitab muncul 2 kali, kata Alkitab. Kata Alkitab itu muncul 2 kali di Lukas 4 ayat 16 dan Markus 15 ayat 28. Dalam bahasa Inggris ternyata Alkitab 28 apa 38 ya? Sebentar ya. Saya takut salah ini. Oh 28 betul. Markus 15 ayat 28. Dalam bahasa Inggris Alkitab itu bahasa Inggrisnya Scripture. Sama sekali bukan Holy Bible, juga sama sekali bukan Biblos. Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, the Old Testament, dan Perjanjian Baru, New Testament. Itu dikatakan oleh Allah sendiri bahwa Aku, Yesus Roh, akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 10 ayat 16 ini bicara Perjanjian Baru. Sebelumnya di dalam Yeremia 31 ayat 32, Aku Yesus Roh dulu membuat perjanjian dengan Israel dan diingkari melulu. Itu sebabnya Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu memang kehendak Yesus Allah, bukan hasil ngarang. Ya. Kitab suci ya, sekarang kita bahas kitab suci. Kitab suci itu bahasa Inggrisnya sama dengan Alkitab, Scripture. Ya, muncul 43 kali di Alkitab ya. Kata kitab suci muncul 43 kali di Alkitab. Diawali di Matius 21 ayat 42 yang merujuk kepada perjanjian lama, dan diakhiri di 2 Petrus 1 ayat 20 yang merujuk pada nubuatan di perjanjian baru. Banyak sekali nubuatan di perjanjian lama dan sudah digenapi di perjanjian baru. Beberapa di antaranya yang belum digenapi adalah Arab akan habis, Kedar Arab akan habis, Yesaya 21 ayat 16, dan ular makan debu, Yesaya 65 ayat 25. Ini belum digenapi ya. Demikian pula di perjanjian baru juga banyak nubuatan, misalnya tentang rapture, Harmagedon ya, masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun, Gog Magog dan seterusnya, terutama banyak ditulis di kitab Wahyu. Kesimpulan, kitab suci adalah Alkitab, bahasa Inggrisnya Scripture. Baik kitab suci maupun Alkitab itu sama sekali bukan Bible, bukan Biblos ya. Juga bukan Holy Bible. Ini kan kita bicara bahasa Inggris ya. Kemungkinan di bahasa Yunani ada Biblos, tapi Alkitab yang Yunani tidak dipakai standar karena di situ multi tafsir nanti. Makanya LAI mengacu kepada bahasa Inggris. Saya juga mengacu pakai bahasa Inggris. Acuan kami untuk pembanding atau untuk validasi itu 3 kitab bahasa Inggris, yaitu BBE British Basic English, kemudian KJV King James Version, dan NET New English Translation ya. Di dunia yang berbahasa Inggris, Alkitab memang disebut The Holy Bible. Itu hanya sebutan saja, tidak ada tertulis di Alkitab. Yang masih sebut-sebut Biblos, Logos, Biblos, Logos ya. Berarti tumpul pikirannya. Ya, salam Pendeta HTD. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ternyata Bible tidak ada di Alkitab. Alkitab yang memakai standar United Bible Society. Ya, Pak, di Yunani ada ya, silahkan, kan saya sudah kasih tahu. Ibranimu dan Yunanimu yang Anda pegang itu palsu. Ya, di situ palsu semua ya. Udah aja pakai bahasa Inggris, karena United Bible Society meluncurkan bahasa Inggris sehingga ini menjadi acuan semua Alkitab dunia. Jangan sok pinter kamu pakai Ibrani ya, pakai Yunani ya. Saya tantang kamu debat Ibrani juga nggak ada yang berani. Gara-gara apa? Gara-gara ada kata Elohim di tempat kamu yang saya suruh bakar toh. Semua kitab Ibrani yang ada kata Elohim dan Adone, bakar aja. Itu Alkitab palsu kok. Ya, kalau yang asli apa? Ya cari sendiri. Kalian ya, yang suka Biblos tak kasih tahu, Biblos tidak ada di dalam standar Alkitab.
Tapi di Alkitab Yunani ya silahkan. Ya. Nanti kalau Anda pakai Alkitab Yunani multi tafsir semua, pakailah Alkitab bahasa Inggris dulu, udah enak kok. Ya, seperti yang kami lakukan, saya memakai LAI, memakai standar pembanding atau validasi 3 kitab bahasa Inggris. Saya ulang, British Basic English BBE, kemudian King James Version KJV, kemudian New English Translation NET. Kadang-kadang dicari update-nya, misalnya update atau update KJV ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak ada biblos ya, meskipun di sehari-hari orang mengatakan that is the Holy Bible gitu. Itu kitab suci itu ya. Scripture, kalau bahasa Inggrisnya itu scripture mestinya. Kitab suci, Alkitab itu sama, scripture. Jadi Alkitab ada di dalam, ditulis dalam Alkitab. Ya. Yaitu bahasa Inggrisnya scripture. Kalau Alkitab kan bahasa Arab ya. Itu awalnya dari bahasa Arab karena menyadur dari Kristen Arab ya. Sorry ya Pak, kami tidak menyadur dari sumber lain yang sok Arab-Araban. Kami kalau memakai kata-kata Arab seperti Allah, seperti Alkitab, seperti Nabi, seperti Rahmat, apalagi itu kami memakai menyadur dari Alkitab bahasa Arab. Bukan dari kitab lain, dari Alkitab tapi bahasa Arab ya. Terus biblos nggak ada, logos juga nggak ada ya. Logos hanya ada di update New English Translation, ada di Matius 5 ayat berapa tadi ya, 32 atau berapa gitulah, atau 23 gitu ya. Ya, itu sepertinya sebab akibat maksudnya logos itu ya. Ya, very clear ya. Jadi saya sudah menjawab kitab suci, Alkitab, biblos, apa bedanya? Biblos nggak ada ya. Alkitab dan kitab suci itu sama, bahasa Inggrisnya scripture. Alkitab bukan Holy Bible. Mungkin ini mengejutkan bagi semua loh. Tapi disebutnya Holy Bible, memang disebutnya Holy Bible ya. Salah satu contoh ya, misalnya mobil itu bahasa Inggrisnya car, tapi di sini orang bilang mobil gitu. Mobile itu bergerak, kalau bahasa Inggrisnya mobile itu bergerak, tapi kalau mobil yang kita di sini itu bahasa Inggrisnya car ya. Jadi Alkitab di sini bahasa Inggrisnya scripture, bukan Bible. Kita juga agak aneh itu ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Dengan ini saya sudah menjawab apa bedanya kitab suci, Alkitab, dan biblos ya. Kitab suci dan Alkitab sama, bahasa Inggrisnya scripture, itu satu-satunya kitab suci di jagat raya ya. Bukan hasil ciplaan, nggak ada niru-niru sedikit pun ya. Kalau Anda sok merasa pinter megang Alkitab Ibrani, tak kasih tahu, Ibrani yang asli pasti Kristen. Kalau Ibrani KW ya jadilah yang Tritunggal, segitiga, dan di luar itu ada 4.300 agama-agama dunia. Kalau Anda mengimani Alkitab Ibrani asli Tanak, pasti jadi Kristen. Yang di Alkitab disebut orang yang dimeteraikan di dalam dainya adalah namanya, nama Yesus dan nama Bapaknya. Ya, Yahudi itu kan memanggil Allah itu Bapa sampai hari ini. Tapi harus Yahudi beneran. Ya, bukan Yahudi palsu ya. Yahudi Kristen itu dimeteraikan dengan namanya, nama Yesus dan nama Bapaknya. Nama Bapaknya kan Allah Yesus juga. Ya, Wahyu 14 ayat 1 ya. Oke, padat, singkat, dan clear. Saya sudah menjawab apa yang ditanyakan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.